ngasih nafkah batin kepada istri itu ibadah. Nah, kemudian mendengarkan murotal kaset itu juga ibadah. Kalau saya memberikan nafkah batin sambil mendengarkan murotal nah ini tuh gimana hukumnya, nonton? Kan sama-sama ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya siapa tadi? Afif. Pak Afif. Afifullah atau Afifuddin? Afifullah. Mohon izin Kiai mau bertanya. Awalnya banyak pertanyaan tapi takut dianggap korupsi jadi satu mawon, insya Allah. Jelas korupsi itu Bang. Karena Universitas Islam Malang itu ada Islamnya, maka biasanya ngomongnya sama rektor. Ada banyak sekali kajian-kajian fikih di dalamnya. Dan dalam kajian fikih kami itu ada kajian fikih as'ilah farodiyah. Jadi segala macam persoalan yang diawali dengan huruf lau, andai gini gitu. Teringat tadi ada kisahnya Handolah, kemudian ada yang ini jima dan lain sebagainya. Ada satu soal farodi yang mungkin niki kami butuh pencerahan dari Bapak Kiai. Itu pengkhayalan kamu. Mboten. Jadi Kanjeng Nabi niku dawuh wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jadi kalau mau sedekah itu enggak harus pakai uang, bahkan memberi nafkah batin kepada istri itu juga termasuk ibadah sedekah, ngoten. Istrinya mau ya? Oke. Nah, ada soal farodhi niku ngenten. Itu kan ngasih nafkah batin ke istri kan ibadah. Kemudian mendengarkan rekaman. Kalau istrinya nolak berarti nolak ibadah ya maksudnya. Mboten. Kalau farodhinya ngenten Yai. Ngasih ibadah, ngasih nafkah batin kepada istri itu ibadah. Nah, kemudian mendengarkan murotal kaset itu juga ibadah. Kalau saya memberikan nafkah batin sambil mendengarkan murotal nah ini tuh gimana hukumnya, nonton? Kan sama-sama ibadah, nonton. Turun, sampun. Kemudian sub pertanyaannya lagi, apakah jadi murotal tadi apakah wajib kita mendengarkannya, ngonten? Karena rekaman. Baik, yang terakhir, perkenalkan nama saya Afifuddin dari Fakultas Ilmu Administrasi. Namanya siapa? Afifuddin. Beda dengan ini, Afifullah. Ya, Afifullah. Kali ini muannas yang saya muzakkar. Baik, saya tidak keluar dari konteks dan saya tidak korupsi. Saya hanya satu ucapan saya di dalam hadis Sahih Muslim, al mukminu al qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minu adh-dhaifi. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana apabila ada orang kuat punya kemampuan tetapi lebih memilih uzlah, seperti yang dilaksanakan oleh Imam Ghazali ketika menjadi rektor di kampus An-Nizamiyah. Kemudian beliau menemukan segala sesuatu yang mengatakan bahwa saya harus lebih uzlah daripada jadi rektor. Saya keluar saja, saya uzlah saja di masjid sampai akhirnya bisa menghasilkan karya yang monumental yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi mohon arahan dari Gus Pak lebih arahan ke rektor disuruh ngomong saya jelek. Maksudnya ini uzlah, kamu yang rektor. Mohon arahnya Gus, antara uzlah dengan menjaga kekuatan itu lebih bagus mana? Terima kasih. Terus tadi yang dari jenengan tanya apa tadi? Murotal ya. Kalau nggak urut sih kira-kira. Maksud saya
gini ngawur, tanyakan pakar psikologi. Memangnya mungkin orang sengawur kamu nikmati istri kemudian iya, makanya saya tadi bilang kalau istri kamu cantik itu mungkin pertanyaan itu tidak muncul. karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Ya kan, karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Tapi kalau all out nggak bisa ya. Ya makanya pertanyaan tadi itu kadang-kadang ngawur itu ya penting. Jadi itu kan sebetulnya hadis itu bukan untuk tadi untuk fardiyah tadi untuk pengandian itu. Bukan untuk pengandian. Nabi itu ingin semua kebaikan sebenarnya mudah, keseharian kamu itu sudah ibadah. Termasuk ngumpulin apa? Istri. Tadi itu Nabi itu hanya ingin cerita tentang betapa mudahnya masuk surga. Makanya saya itu termasuk kiai yang menyetujui itu. Masuk surga itu gampang. Saya sering bilang ke jamaah saya, surga itu kan kamu sudah dikasih kuncinya, miftahul jannah la ilaha illallah. Neraka kamu tidak punya kuncinya kok bisa masuk. Harusnya orang itu nggak bisa masuk neraka karena nggak megang apa? Kuncinya. Kita ini kan hanya pegang kunci surga. Tapi ada orang kiai yang bantah, Gus, mungkin neraka tanpa pintu. Jadi blang-blang saja. Terus saya bilang, tapi saya tidak tahu alamat neraka, saya tidak tahu. Yang saya tahu alamat surga. Makanya saya sampai sana. Kalau kamu mungkin tahunya alamat neraka, makanya kamu sampai sana. Ya kan jelas kan miftahul jannah. Orang udah pegang kunci kan menang ayam Ustaz. Apalagi kita ya kan orang pesantren sering tahlilan, kuncinya banyak. Mau lipat pintu mana kan kita sering. Ya kan kita kan sering tahlilan itu kuncinya kan. Jadi Nabi itu di hadis wa fi buti ahadikum sadaqah itu Nabi ingin memberi contoh segampang itulah apa masuk surga. Terus yang tadi yang Abu Butin tanya apa? Bagaimana uzlah dengan ngomongnya sama rektor. Saya termasuk yang sudah uzlah, tapi tadi karena tetap punya kesadaran kitmanul ilmi itu dosa dan tabligh itu wajib. Makanya tak ganti, saya ngaji Rebu itu ya kayak saya nemuin jenengan. Saya sering cerita ke anak-anak saya uzlah itu enggak kena hisab Allah, karena praktiknya saya kalau urusan ilmu itu saya nerima tamu tapi hanya urusan ilmu. Kalau tamu-tamu apalagi adat NU itu kadang kan kacau itu. Maksudnya kacau gini, kiainya itu istrinya satu, kadang tanya, Gus, doain saya istri 4 tuh rukun semua. Aduh. Terus ada kiainya tuh karuan miskin, nggak punya pom. Saya sering punya tamu, Gus saya ini punya pom 2, doain laku semua. Itu kan bikin kiainya ngetes, itu kiainya saya nggak punya pom. Saya itu termasuk kenapa gak terima tamu itu dosanya tamu-tamu yang ngawur-ngawur itu termasuk itu. Saya sebetulnya termasuk kiai yang mapan ya, tapi mewakili kiai yang tidak mapan. Itu sering kiai kampung komplain saya. Gus bener jenengan Gus, kadang kitamu izin kurang ajar terus ngerti aku melarat. Iso kon ndongakno pom, wong aku tuku bensin wae utang. Jadi kadang-kadang kiai desa mau go jimat tok, disangoni 100.000, iki ndongakno toko kularis ngene-ngene lho. Itu kan pamer halus loh, sebetulnya itu pamer halus. Jadi uzlah itu ya ada sebabnya, dipicu tadi kemarahan-kemarahan sama tamu-tamu itu. Lah tamu kok sopan tuh gimana? Tema yang nentukan dia. Kita yang punya rumah mungkin kan punya masalah keluarga, tapi tamu itu kan yang menentukan tema. Iya saya mau nikah lagi, doain 2 istri saya rukun. Begini ini kan juga ngenes. Kadang istri satu saja mendekati cerai kok ada orang. Oh iya kan ngawur betul itu tamunya itu. Jadi sampean kan gak rasanya jadi kiai itu kalau tamu itu macam-macam. Saya kan termasuk kiai yang gak pati tertarik kaji berkali-kali. Saya pernah haji. Itu kadang ada tamu travel tuh. Saya doain setiap tahun bisa haji. Padahal saya tidak termasuk yang berpendapat itu penting. Tapi dia memaksakan untuk didoain tiap tahun bisa haji. Nah ngawurnya lagi kadang dia salam tempel di depan. Kalau nggak bilang iya kan sungkan.
Makanya saya kan termasuk kiai mapan, saya bilang, ini kalau kamu udah ikhlas, temanya apa dulu? Uang pegang dulu kan. Saya bilang, saya ini kiai mapan loh, udah pati butuh kan. Mikir dia, kalau ngadepin saya mikir. Wah repot, musuh Gus Pak. Saya bilang, saya ini kiai mapan loh. Nah, uzlah itu yang pasti benar adalah menghindari hal-hal yang tidak penting atau yang mengarah ke maksiat. Yang mesti salah menghindari hal wajib. Maka cerita yang Imam Ghazali keluar dari Nizamiyah itu belum Anda teruskan. Sebenarnya Imam Ghazali setelah uzlah dan beliau menulis Ihya itu digojlok sama guru-gurunya yang wali-wali itu. Beliau ngalami kasyaf, digojlok gini. Enak-enakan kamu di sini. Dulu orang-orang baik itu wa'udhu fisabili, disakiti ketika berjuang belain saya. Nabi ditanya orang-orang Bedui, kadang menyakitkan pertanyaannya apa. Kalau kamu di sini enggak mengalami wa'udhu fisabili, makanya terus beliau kembali, tapi tidak jadi rektor, terus bikin madrasah 2. Yang depan madrasah fikih, yang belakang madrasah tasawuf, khonikoh namanya itu. Jadi akhirnya beliau kembali, tapi enggak jadi apa? Rektor. Tapi tetap apa? Ngajar. Jadi kalau ke depan tuh ngajar apa? Fikih, kalau belakang ngajar thariqah kalau di Indonesia. Jadi nak neguri istighosa, nak ngarep hada halal, hada haram. Jadi saya juga melakukan itu. Saya ini sudah uzlah, tapi kalau ada ngaji satu ngaji. Saya tuh kalau ngaji Jalalain itu setengah 12 sampai setengah 4 biasa saya berjam-jam. Karena ngafaroi saya sudah tidak bisa nerima tamu. Tapi saya pastikan asal usul pemicunya itu tamu-tamu tadi yang saya sebut itu. Saya tidak pernah berdoa mereka dimaafkan Allah, sudah gak apa-apa. Dimaafin apa enggak gak penting. Tapi saya yakin Allah itu memaafkan itu. Sudah gak usah didoain tapi nanti Allah maafkan. Karena kelirunya juga keliru-keliru yang lucu aja. Saya pernah marahin tamu sampai sekarang ingat. Dan marah saya pasti didengar Allah. Meskipun saya ada perempuan. Gak yang bisa tidak. Ada tamu, anaknya tuh ganteng resik. Ini penting, kata ganteng juga penting. Karena ini kasusnya dia itu gak punya apa-apa. Dia ganteng resik, tanya. Kebetulan pas surup, orang Jawa kan sandiolo. Surup itu kan sandiolo. Surup-surup saya itu masih open house pas itu, masih nerima tamu. Terus saya dari daerah ini gini-gini. Kebetulan orang Pati, yang sekarang baru rame itu. Kebetulan dia orang tapi ya kebetulan. Terus gimana hukumnya lelaki yang marah sama istrinya terus bilang kamu itu tidak istri saya. Saya pertama masih datar sekitar tahun 2006 kalau kan, masih terbuka. Bapak baru wafat, saya ngiyai kan baru 2005, ngiyai beneran resmi itu. Bapak wafat 2005, terus belum wafat beliau ke Jogja minta saya pulang. Jadi bapak saya itu meninggalnya tertib sekali. 1 bulan sebelum meninggal tuh kayak sudah kerasa. Yes, mulai hak ngenteni aku. Alhasil terus. Gimana hukumnya suami yang bilang istrinya kamu tidak istri saya ketika marah karena kecewa. Saya masih datar Pak Rektor. Kamu kenal orangnya, kenal Gus. Coba telepon, saya mau tanya. Enggak usah Gus. Loh enggak, saya mau tanya. Enggak usah Gus. Mulai ada. Wah saya marah terus. Wong saya mau tanya kok kenapa kamu enggak usah? Bukan penting, Gus penting jenengan jawab. Kamu udah kurang ajar betul ini. Oh saya tambah marah. Tapi kan saya marah tetap Islami. Saya kan kiai beneran bukan. Terus saya mulai marah gini. Ngomong seperti itu kalau di bab tolak itu namanya kinayatut tolak. Kalau kinayah itu butuh niat, maka saya konfirmasi ke orangnya niatnya itu cerai apa enggak. Karena kalimat itu kalimat apa? Kinayah itu butuh niat, makanya mau saya tanyakan orangnya. Ternyata apa dia bilang? Niku kulo. Terus dia cerita, saya ini santri ganteng Gus, untuk neng. Jadi saya itu getun ngomong gitu, karena saya jadi Gus ya karena dapat dia. Jadi dia bilang saya santri ganteng terus dapat nengnya. Kalau cerai betul Gus, nasib saya selesai. Ya jenis Gus naturalisasi tadi. Akhirnya saya tuh kan tadi saya bilang kan saya ini kiai tetap baik, tak tunjukkan takbir di I'ana. Termasuk kinayatut tolak itu lasti bisa jadi. Ada orang ngomong lasti bisa kamu itu tidak istri saya. Karena bisa saja niatnya itu lam tu amilni muamalataz zauja. Kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana istri. Jadi tidak sampai kotu ala kotin neka. Ya seperti terus di I'ana dicontohkan kama qala rajulu libnihi
lastabibni. Ada orang lelaki marah, kowe ora anakku, mesti ra anakku. Wong kok mangkel wong tua. Tapi kan dia juga gak ingin kalau anaknya kabur kan. Ketika kamu bilang kamu tidak istri saya itu ingin kamu apa? Ya ben ngergani kula kok ora kok sampai apa? Cerai. Ya berarti tidak cerai itu masih kinaya. Itu jubalin nek lakon ngene kok. Ngel-ngel wong ngandani wong ra oleh nelpon ora. Ngapunten buahmu. Sampai situ masih baik. Coba orangnya telepon, mau saya tanya. Karena ini urusan kinayah kan tahtaju ilan niyah. Dia boten usah Gus, dia malah menggurui saya. Nggak usah Gus. Loh, nggak usah gimana? Nggak usah Gus. Saya akhirnya nerangkan lafadz itu kinayah. Jadi saya butuh konfirmasi niatnya gimana. Lagi dia ngaku niku kula. Andai kan sudah peristiwa rame ini di TV, dasar wong padi gitu. Untung belum rame yang sekarang itu. Wah, akhirnya ya terus ada adzan maghrib, udah pulang-pulang, takok wae suruh ribet teman. Jadi maksud saya tadi ya, saya mohon yang di Julisma yang nekuni fikih itu kalau perlu gajinya dinaikkan Pak Rektor yang nekuni. Karena sudah pakai nama I itu apa? Ya kan sudah pakai nama apa? Islam. I, itu kan kasihan I-nya kalau. Terus saya mohon tema yang diangkat yang sering itu yang berdoa ini kayak tadi sahnya tolak tidak, karena ini penting. Kadang-kadang karena kampus itu urusan kampus besar, terus temanya itu global, di dalamnya enggak. Kadang-kadang kan ya tadi gimana fenomena Wahabi, Salafi, Syiah itu berapa kelompoknya. Dia ngerti Syiah itu organnya gini-gini, terus Wahabi gini. Di kampungnya dia enggak siapa. Tahlil RT aja enggak laku dia. Itu akhirnya dia tidak punya kemampuan dakwah, sebenarnya tidak bilisani kaum ini. Makanya saya di mana-mana tetap berpakaian gini supaya menunjukkan bahwa Nabi dulu itu ngakui pakaian-pakaian setempat. Dulu sahabat yang dari Habsyi, ya dari kayak Bilal itu kan dari Habasyah, tetap gaya apa? Habasyah yang apa? Makanya wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani apa? Kaum. Sehingga kadang-kadang Nabi itu pakai bahasa yang Kiai Jawa itu tidak siap. Misalnya Nabi kalau ngandani orang nyun sewu kadang bilang wailak wailak. Di bahasa Arab itu biasa. Tapi Kiai Jawa nak mana nih kan bingung. Nabi itu orangnya sopan kok bilang wailak wailak. Itu kultur. Kultur itu gak bisa diterjemahkan tuh sopan apa gak sopan kultur. Kayak orang Jawa Timur kalau orang Jogja bilang saya itu gak siap. Itu Gus ketemu orang Jawa Timur. Masa ketemu kanjeng loh? Kon jauh urip toh. Itu coba kalau bayangkan kalau Anda itu orang Jogja kan aneh betul bahasa itu. Saya itu kan lama kerja di Jogja. Saya punya teman di kantor itu rata-rata orang Jogja, ada orang Jawa Timur. Wah, itu mesti gak sambung. Lho bojomu cek iki orang bojo loh. Itu di Jawa Timur gak tersinggung ya? Biasa kan ya. Dia pertombokan iya. Ya di Arab ya sama kira-kira bayangkan gitu. Wailak wailak itu gak perlu diartikan sopan tidak sopan. Loh Nabi itu pernah ya bilang gini, bukankah orang masuk neraka itu karena lisannya? Itu orang Arab protes. Masa Nabi karena omongan saja kok masuk apa? Zaman itu awal-awal Islam. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka ummuk. Cek siale mbok mudi anak kowe ora pahaman. Jelas di semua itu kalimatnya Nabi sakilat ka ummuk. Cek siale mbok mudi anak kowe gak pahaman. Tapi tadi yang kultur itu kata ulama-ulama enggak usah dianalisis nih sopan apa tidak. Sopan karena kultur tertentu begitu. Apa mana jenenge wong belah orang-orang laut itu kadang misal itu kayak salam ngono. Ya, kalau orang Jawa Timur paham sekali kan. Ya. Ini kan pura-pura khusyuk semua. Ya kan biasa kan. Betul. Apalagi itu nggak bayar. Loh kadang. Iya mau sok misal kancane kayak salam. Loh, iya kan? Makanya ini nekat. Tanya wafi budi ahadim itu kalau gak orang Jawa Timur gak?
Itu kalau seminar di Jogja, nggak mungkin kan ada pertanyaan seperti ini. Nggak mungkin. Loh, saya kan sering ngisi di Jogja, nggak pernah ada pertanyaan senakal ini, nggak pernah. Jadi kultur itu, iya makanya kalau tadi, kenapa ada kata-kata fala ta'khudhu min syai'a, karena kultur Arab tuh ngasih mahar itu besar, sehingga kalau nikahnya 1 bulan merasa rugi harus ditarik kembali lah. Allah butuh menjelaskan jangan, karena adatnya besar dan akhirnya ingin menarik. Andai kan Quran turun di Jawa, gak ada ayat itu. Iya kan kepikiran aja ndak. Iya seperangkat alat. Udah gitu belinya di pasar ya. Aduh, mau bungkusnya tok yang mewah itu. Ya jadi itu termasuk, saya mohon ini Pak Rektor yang ngurus agama itu gajinya dinaikin itu, kalau enggak kasihan itu Ustaz. Karena pengalaman di beberapa kampus Islam itu fakultas agama itu kan biasanya kecil karena mahasiswanya sedikit, tapi itu disubsidi sama kedokteran ekonomi. Akhirnya itu lucu, yang ahli agama tawaduk sama yang tidak ahli agama. Loh, ngaku aja kan gitu. Saya itu kan lama kerja di Jogja, jadi tahu betul kayak gitu. Iya, itu nyata Pak teori itu. Enggak, itu nyata Pak teori. Jadi yang istilahnya apa kalau di Unisba? VAI apa? PAI. Oh besar, alhamdulillah. Ya itu harus itu. Bilangin aja, ini yang mewakili I. Jadi dia harus serius itu sangat. Ya ngoten mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatika ya ghafur ya syakur. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi ta'allumina wa ta'allimna ma'akhatina, barik lana fi kulli harakatina wa sakanatina. Wa inna ya wala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatina faqbal ma'dziratana ta'lamu hajatina fa'al. Wa min al-sajmanan wa syukur qalbina kunan syukur. Barik lana ya fi kulli harakatina wa sakanatina. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.